Start recording. Oke, jadi kalau kita punya hasil simulasi, nah kita kan melakukan analisis RDF kan, RDF, terus kemudian ADF, terus kemudian kita punya analisis bilang koordinasi. Nah, ini merupakan analisis yang bersifat struktur ya. Struktur. Jadi kita bisa mengkarakterisasi, misalkan kita punya ion positif di sini, kemudian kita punya air, misalkan 4 ya. 4 partikel air di sini. 1, 2, 3, 6, misalkan seperti ini. Oke, ini analisis struktural dan kemudian dia bersifat kualitatif. Artinya apa? Artinya di sini kita tidak bisa kita hanya bisa mengatakan bahwa oh di sekitar ion ini nanti dia hanya terjadi misalnya ada 4 molekul air. Seperti itu. Tapi kita tidak bisa memprediksi berapa sih kekuatan interaksi antara ion di sini, ion positif di sini dengan air di sebelah sini. Nah, untuk bisa melakukan kuantifikasi, antara interaksi yang terjadi antara air dengan ion di ion pusat, maka kita harus melakukan analisis vibrasi. Ya, karena vibrasi yang kita libatkan itu adalah vibrasi antara ion positif dengan airnya. Kayak gitu. Jadi di sini hidrogen itu dia tidak akan dilibatkan ya. Kenapa? Karena yang berinteraksi secara langsung dengan ion itu adalah oksigen, bisa nitrogen atau bisa apapun itu. Nah, kalau kita punya 2 partikel di sini, ya kan? Tadi kan saya mengatakan bahwa kita melakukan analisis vibrasi. Nah, vibrasi apa yang melibatkan 2 partikel? Yang melibatkan 2 partikel itu adalah vibrasi stretching. Oke, vibrasi stretching. Jadi kita harus menghitung stretching yang terjadi antara si ion positif di sini dengan oksigen di sini. Dari nilai dari vibrasi stretching ini, maka kita akan mendapatkan bilangan gelombang. Ya kan, kita akan mendapatkan bilangan gelombang. Di mana bilangan gelombang itu adalah seperti yang ada di literatur, satuannya adalah cm pangkat minus 1. Dari bilangan gelombang, terus kemudian kita bisa menghitung nilai dari K. K atau konstanta gaya atau force konstan. Dimana dia nilainya adalah satunya adalah N dibagi dengan M, Newton per meter. Itu adalah satuan dari konstanta gaya. Terus kemudian nilai dari force konstan ini dia menunjukkan apa? Oke. Nilai dari force konstan itu nanti dia akan menunjukkan kekuatan interaksi yang terjadi antara ion dengan pelarut. Jadi, kalau kita punya nilai K gede, maka interaksi yang terjadi di sini itu dia akan semakin kuat. Kalau kita punya K kecil, maka interaksi yang terjadi di sini itu nanti dia akan menjadi semakin lemah. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke teori yang lebih detail lagi tentang bagaimana menghitung nilai vibrasi stretching, force constant.